Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizamuddin Ahmad Tudafi. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Saya berasal dari kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu komputer ya. Masuk ke slide yang kedua, yaitu apa sih sistem komputer itu? Jadi sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Komputer juga menerima data dari pengguna atau program melalui perangkat input, kemudian memprosesnya dan menampilkan hasilnya melalui perangkat output. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada perangkat keras, bisa disebut juga hardware, perangkat lunak atau software, dan data dan komponen komunikasi. Sistem komputer bekerja dengan sistem operasi yang mengatur seluruh proses agar komputer berfungsi dengan efisien. Komputer menggunakan sistem biner, yaitu dua variabel atau 0 dan 1 untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu memasuki ke slide yang ketiga, yaitu ini adalah komponen utama sistem komputer ya. Ada tiga, yaitu mungkin lebih sih, tapi saya menampilkan hanya tiga aja di sini. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras yaitu bagian fisik komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Jadi kalian udah nggak asing lah ya dengan yang namanya CPU, monitor atau keyboard atau mouse itu. Dan yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak tersebut ini adalah program dan aplikasi yang membuat komputer dapat menjalankan tugasnya. Jadi yang seperti ini ya guys, yang mengarang-arahkan ini untuk komputer itu menjalankan tugasnya. Lalu yang ketiga mungkin nggak kelihatan, yaitu pengguna ya guys, orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jadi saya inilah yang dimaksud oleh pengguna ini ya, yang menggunakan komputer ini, yang menggunakan setiap hari lah. Lalu untuk memasuki ke slide yang keempat, yakni perangkat keras. Tadi yang udah dijelaskan di awal, perangkat keras yakni perangkat keras adalah komponen fisik yang dapat dilihat dan diraba, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Perangkat keras itu juga dikenal dengan istilah hardware dalam bahasa Inggris. Nah, ini guys, hardware. Perangkat keras memiliki fungsi utama untuk menerima input dan output. Setiap komponen ber Setiap komponen perangkat keras memiliki tugas yang berbeda-beda dan harus bekerja secara bersamaan agar perangkat dapat beroperasi dengan baik ya. Perangkat keras berbeda dengan perangkat lunak atau disebut software, yang merupakan program-program dan atau instruksi yang berupa kode-kode yang tidak memiliki bentuk fisik. Perangkat lunak membutuhkan perangkat yang keras untuk dijalankan. Contoh perangkat keras itu ada CPU, tetikus, papan tik, pemindai, monitor, dan mesin cetak ya. Ini contoh-contohnya, yaitu aku menyebutkan ada empat di sini: CPU, Central Processing Unit, yaitu otak komputer yang mengontrol semua aktivitas. Yang kedua ada hard drive, tempat penyimpanan data jangka panjang. Yang ketiga ada RAM, Random Access Memory. Yang keempat ada monitor, landing monitor, keyboard, mouse, alat input dan output untuk berinteraksi dengan komputernya, guys. Lalu next ke slide yang selanjutnya, yaitu perangkat lunak atau disebut software. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Perangkat lunak merupakan bagian sistem komputer yang tidak terwujud dan berdiri dari data yang diformat dan disimpan secara digital. Perangkat lunak memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu mengontrol perangkat keras, melakukan perhitungan, berinteraksi dengan perangkat lunak lain, dan menyimpan perintah, dokumen, dan arsip. Perangkat lunak dapat diklarifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu sistem operasi, bahasa perangkat lunak, dan perangkat lunak aplikasi. Contoh perangkat lunak diantaranya yaitu software system, software browser, Microsoft Office, Point Software, software antivirus.
Perangkat lunak ini sangat diperlukan dalam kehidupan modern untuk membantu manusia dalam berbagai hal, seperti memesan makanan, pesan tempat wisata, pesan hotel, dan lain-lain. Dan di sini saya menyebutkan dua contoh yaitu sistem operasi dan aplikasi. Kalau sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola kinerja komputer termasuk Windows. Windows ini kan udah terdapat dalam komputer tersebut ya, dalam laptop ini. Jadi udah ada sama Mac OS dan Linux. Lalu yang kedua adalah aplikasi. Program untuk tugas tertentu seperti pengelolaan data, Microsoft Word, browser, Chrome, dan game. Lalu untuk memasuki ke slide selanjutnya, ini adalah jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer ada banyak, cuma saya menyebutkan hanya tiga di sini karena nggak muat PPT-nya, yaitu ada komputer pribadi, yakni PC. Yang kedua ada laptop, yang ketiga ada server. Untuk PC sendiri ini komputer yang digunakan di rumah atau di sekolah untuk tugas sehari-hari. Jadi kalian udah gak asing lah ya dengan yang namanya PC ini. Yang kedua ada laptop, seperti yang saya gunakan sekarang ini, komputer portable yang mudah dibawa kemana saja. Emang mudah dibawa kemana saja. Yang ketiga ada server, ini komputer yang menyimpan dan mengelola data untuk banyak pengguna. Langsung saja ke slide yang ke selanjutnya yaitu cara kerja sistem komputer. Cara kerja cara kerja sistem komputer itu ada banyak, cuma di sini saya sebutkan hanya ini saja yaitu input. Input adalah data dimasukkan ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse. Jadi yang menggerakkan menggerakkan ini itu petunjuk ini berarti itu yang termasuk input ya guys, ya. Yang kedua ada proses. Proses adalah CPU atau memproses data yang dimasukkan. Nah, seperti ini gambar loading ini. Yang ketiga ada output. Output adalah hasil dari pemrosesan data ditampilkan di monitor atau di perangkat lain. Oh, ini yang namanya output ini guys. Yang keempat itu adalah penyimpanan. Data bisa disimpan di hard drive atau media penyimpanan lain untuk digunakan nanti. Berarti bisa kita membuat data dulu, berarti habis itu kita simpan sejenak, lalu kita gunakan lagi data yang tadi kita simpan ya guys ya. Ternyata seperti itu kinerja komputer ini. Lalu untuk memasuki slide selanjutnya yaitu ada fungsi sistem komputer. Fungsinya sangat banyak, tapi saya di sini menyebutkan hanya tiga saja. Fungsi sistem komputer adalah mengelola data untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas manusia. Sistem komputer itu terdiri dari input, processing, output, dan penyimpan data yang mengelola. Jadi ini untuk yang pertama adalah mengelola data atau sistem komputer yang membantu dalam memproses data dan informasinya dengan cepat. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi itu memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet, email, atau media sosial lainnya. Yang ketiga adalah penyimpanan data. Sistem komputer menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja. Jadi ini ada tiga ya fungsi sistem komputer yang saya sebutkan ini yaitu mengelola data, komunikasi, dan penyimpanan. Lalu untuk masuki slide yang terakhir, oh terima kasih. Mungkin cukup sekian ya materi yang dapat Nizamuddin sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.